Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabe pun Sampurasun, Rahayu. Selamat datang sahabat ICRP dalam program Ruang Bersama. Pada hari ini kita telah kedatangan tamu, nama beliau adalah Teteh Dewi Kanti Setianingsih. Apa kabar Teh? Puji Rahayu, sehat. Puji Rahayu Teh ya. Jadi memang jawabannya ini apa? Karena beliau ini yang biasa dipanggil Teh Dewi, beliau adalah Girang Pangaping Adat Karuhun Urang, atau yang disingkat akur dari Sunda Wiwitan ya Teh ya. Betul, makasih. Ini Girang Pangaping ini kalau diartikan, saya juga berdapat bocoran tadi nih para penonton ICRP TV, dan artinya tuh posisi orang yang diorankan sebagai apa Teh? Pembina gitu Teh ya? Pendamping dan pengasuh pembina. Pendamping, pengasuh, Pembina warga adat. Warga adat Sunda Wiwitan. Kalau boleh bicara sedikit sejarah yang saya tahu Teh, Sunda Wiwitan itu apa disebut paseban gitu kan Teh? Itu kayak cagar budaya Teh ya? Iya. Padepokan yang ada di mana Cigugur Di gitu Cigugur. Teh ya? Jadi memang itu pusat kebudayaan komunitas kami gitu ya. Pusat aktivitas kebudayaan masyarakat adat Sunda Wiwitan. Oh gitu Teh. Itu memang letaknya di mana? Kaki Gunung Ciremai. Ya, Ciremai kaki Gunung Ciremai itu kurang lebih 800 mdpl. 800 mdpl. Karena saya tuh merasakan waktu kemarin ada Serentahun Teh di mana? Sudirman. Festival Kebinekaan Toleransi dan Budaya itu ya. Ketika kami sosialisasi kegiatan itu, ketika jawab Serentahun itu banyak orang tahu Teh. Jadi kayaknya di Jakarta juga magnetnya tinggi ya. Iya Teh. Jadi ketika ada Serentahun di Sudirman tuh ramai. Teman-teman sahabat ICRP TV orang berdatangan dan memang tahu gitu. Mungkin miniatur Serentahun. Miniatur Serentahun tepatnya Teh ya. Yeah. Jadi memang itu menarik Teh. Waktu itu saya hadir tuh Teh. Itu kan memang dari Paseban ya, dari Sunda Wiwitan ya. Nah itu saya ketemu Teh di sana. Apa ya? Semua kita berlomba-lomba apa itu namanya? Menumbuk padi. Lumbung itu. Numbuk padi itu. Alu ya, alu dengan alu, dan itu jadi atmosfer magnet yang luar biasa. Orang-orang di tengah gedung pencakar langit, kemudian ini ada oase yang meneduhkan ya. Kapan lagi Teh? Buat lagi dong Teh. Jadi kita yang di Sudirman biasa tergantung olahraga nih. apa namanya? Ini. ICRP mengundang kami lah. Undang kami lagi. Tapi yang kemudian saya juga ingin bertanya Teh, berapa lama Teh ya? Kalau dari datang ke Jakarta dari Kuningan, apa tepatnya di Cigugur ya Teh ya? Cigugur. Kami adanya di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Iya, iya. Dan biasa kalau kami melakukan perjalanan dari Kuningan ke sini sekitar, kalau sekarang kan mulai pakai tol ya, sudah mudah, sudah lebih mudah. Jadi lebih lancar sekitar ya, 3 jam setengah, maksimal 4 jam. Teman-teman kalau ke Paseban salah satunya itu apa ya? Bukan kerajinan apa Teh ya? Makanan kuliner khas banget Teh ya di Paseban Teh ya? Teh ya, di daerah situ ya? Iya, dari Cigugur memang UMKM yang udah legend banget ya. Pertama kali tape ketan dibikin. Iya. Tapi gini, saya kemarin ketika diajak jadi host ini tuh saya baca-baca di internet bahwa ternyata Paseban ini baru kehilangan tokoh. Apa ya, saya baca itu Rama, nyebutnya benar Teh ya, Rama Pangeran Jatikusuma ya Teh ya. Jadi ini komunitas Sunda Wiwitan ini, Padepokan gitu, boleh sebut gitu ya Teh ya, baru kehilangan Rama Pangeran Jatikusuma. Jadi sebenarnya bagaimana Teh kondisi dan denyut kehidupan komunitas Sunda Wiwitan setelah berpulangnya Rama Pangeran Jatikusuma? Iya, terima kasih. Memang kami memperingati 1 tahun wafatnya beliau bulan Mei ini. Oh, bulan Mei ini? Iya, 1 tahun, tanggal 16. Ya. Tanggal berapa Teh? Tanggal 16 Mei. 16 Mei ini, oke. Dan kalau terkait tadi apa yang menjadi pertanyaan tentang denyut nadi aktivitas ya. Iya. Di komunitas tentunya ada perbedaan. Iya. Tetapi kami melihat juga dan merasakan sebetulnya masa transisi estafet kepemimpinan juga sudah berjalan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi kami tidak terlampau drastis begitu, bahwa kehilangan pasti secara kemanusiaan, tetapi struktur atau fungsi kepemimpinan,
dalam komunitas itu tetap berjalan dan memang karena beliau memang sudah menyiapkan estafet pendelegasian tugas itu menjadi pendelegasian yang kolektif kolegial begitu. Beliau memiliki 8 putra, 1 putra, 7 putri. Berapa deh? 8 putra, 1 putri. 1 putra, 7 putri. Jadi 8 orang. 1 putra, 7 putri. Iya. Jadi pada saat beliau usia 80 tahun, memang beliau sudah memberikan satu pendelegasian tugas. Jadi setiap putra itu mendapatkan tugas. Artinya kami betul-betul membuat sistem pembagian tugas dan kewenangan itu dalam menjalankan aktivitas bimbingan kepada masyarakat adat gitu. Kami terbagi untuk membimbing beberapa wilayah adat dan karena tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Barat. Itu mengapa ditunjuk Girang Pangaping. Jadi Girang Pangaping itu untuk memang membina, mendampingi para asuhan warganya yang ada di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat. Iya. Ada 10 wilayah. Ada 10 wilayah ya. Kalau kita kan sering dengarnya kayak Keraton Jogja gitu ya. Terus kerajaan mana. Kalau ini Paseban itu sendiri tersebar ya Teh ya. Di 10 wilayah itu ya. Iya, Paseban sendiri pusat aktivitas kebudayaannya. Sebagai sumber sejarah, akar sejarahnya di Paseban Cigugur. Namun kantong-kantong masyarakat adatnya ada di beberapa wilayah kabupaten kota di Jawa Barat. Karena sebetulnya itu merupakan sebuah penguatan dari sistem kebudayaan Sunda yang memang tersebar di seluruh kabupaten kota yang ditandai dengan situs-situs kebudayaan di beberapa tempat itu. Jadi sejak terbentuknya komunitas adat ini memang leluhur kami Pangeran Madrais itu menguatkan entitas-entitas kebudayaan di beberapa wilayah adat yang ada situs peninggalan Sunda, peradaban Sunda gitu. Sehingga kita saling terkoneksi membentuk sebuah komunitas adat Karuhun Sunda Wiwitan gitu. Kalau bicara, saya jadi pengen nanya sejarah Sundanya gitu kan, tapi makanya udah lama sekali ya. Mungkin sebelum negara ini ada sudah ini ya, sudah menjadi adat, budaya, penghidupan di Jawa Barat ya. Iya, jadi sebetulnya kalau kita membahas tentang suku bangsa, dalam hal ini Sunda, sebetulnya kan sudah ada jauh sebelum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia merupakan entitas hukum adat yang ada dan terbentuk sebagai sebuah ikatan histori, ikatan sejarah yang sama, genealogi, ikatan kultural, dan bahkan kosmologi ruang yang menyatukan dirinya dengan alam yang menghidupinya. Jadi itu bukan sebuah bentukan negara, tetapi betul-betul hukum adat yang lahir dari sebuah konsep komunal. Gitu. Iya. Tadi ya negara bangsa tadi tuh ya. Jadi, negara bangsa, iya. Karena kita Indonesia ini memang negara bangsa yang terbentuk dari kesatuan suku-suku bangsa atau hukum-hukum adat gitu ya. Sebelum ada NKRI, dulu ada suku-suku bangsa yang memang menjadi enklave, menjadi nation-nation kecil lah gitu. Namun kemudian pada 45 kita bersepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Ini kan sebuah sejarah panjang ya teman-teman ya. Jadi apa ya? Wah ini suatu yang agung sih kalau lihat nilai luhur banget gitu. Makanya jadi saya tuh pengen bertanya Teh, sebenarnya Mendiang Rama ini kan ya bagi saya tuh udah seperti jadi pegangan utama ya Teh ya, bagi generasi sampai sekarang ini Teh. Sebenarnya apa sih Teh yang paling penting gitu ya? Jadi pesan Rama sehingga ya sampai sekian lama loh Teh. Pasti ada sesuatu nilai yang luar biasa gitu Teh. Iya. Terima kasih. Ya sebetulnya yang diwariskan, nilai yang diwariskan oleh Rama Jatikusuma dalam hal ini, beliau maksudnya tidak terbatas pada generasi beliau. Beliau adalah penerima estafet kepemimpinan generasi sebelumnya yang memang memiliki warisan nilai.
di mana nilai yang diwariskan adalah sebuah kebertahanan dan sebuah keteguhan tentang menemukan jati diri sebagai manusia dan menjaga nation karakter sebagai bangsa. Jadi itu yang diwariskan adalah bagaimana tata peradaban manusia Sunda itu harus menemukan yang dinamakan cara ciri manusia dan cara ciri bangsa, atau human character dan nation character, karena di sanalah kesadaran kita sebagai manusia dan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa akan menjadi sebuah peneguh dari akar kebangsaan kita sebelum ada Indonesia gitu. Jadi itu adalah sebuah ajaran leluhur yang sejatinya menanamkan sistem nasionalisme. Jadi sadar dan iman percaya pada tanah dan air yang menghidupinya, tidak berjarak dengan lingkungan yang membersamainya gitu. Jadi itulah yang warisan nilai yang masih mengikat kami. Jadi lintas generasi itu sudah tersampaikan pewarisan itu dan menjadi sistem nilai ya, bahwa itulah memang tanggung jawab moral kita sebagai manusia dan sebagai bangsa. Karena bagaimanapun hidup kita sebagai manusia dan sebagai bangsa itu bukan atas kehendak kita. Itu adalah sebuah kodrat asali dari Yang Maha Kuasa gitu ya, hukum kodrat, di mana kita lahir di dunia ini tidak pernah bisa memilih menjadi apa dan di mana. Gitu kan? Nggak bisa kaya, apa milih orang kaya, orang miskin, saya gitu deh ya. Itu kan Orang sering bilang ketetapan gitu, Yang Maha Kuasa. milih apa keyakinannya gitu kan. Juga nggak bisa. Jadi itu yang menjadi warisan nilai ya, yang ditinggalkan, kesadaran untuk menyadari sebagai manusia dan sebagai bangsa, itulah yang menjadi pengingat kami. Mengapa harus tahu diri agar bisa jaga diri. Tahu diri, mengenal diri, agar kita juga bisa menjaga dan menakar posisi kita sebagai manusia harus seperti apa, dan posisi kita sebagai bangsa apa tugas dan kewajibannya. Itu menjaga hukum kemanusiaan dan hukum kebangsaan yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Menjadi sebuah bangsa adalah juga menjaga kebudayaannya, dan kebudayaan itu tumbuh secara alamiah gitu ya, tumbuh secara alamiah berbasis pada ruang geografis yang membentuknya, sehingga melahirkan peradaban bahasa, aksara, budaya gitu, etika dan tata krama. Dan di setiap belahan dunia itu ada. Aksara tuh huruf maksudnya ya? Iya, huruf. Iya. Jadi itu mengapa ketika filosofi yang digariskan oleh leluhur kami menjaga nation karakter dan human karakter, itu artinya juga kita diajarkan untuk menghormati bangsa lain juga. Dan memiliki prinsip tidak mau dijajah dan tidak mau menjajah. Itu prinsip Sunda. Tidak mau dijajah dan menjajah. Tidak mau menjajah. Iya. Artinya kita semua ditakdirkan hidup untuk bisa setara dan saling menghormati. Tidak untuk saling mendominasi. Tantangan dunia global sekarang kan selalu pada ego untuk saling mendominasi atau saling mengkooptasi, bukan pada penguasaan diri sebagai manusia yang bisa berperikemanusiaan. Iya, gitu tuh ya. Jadi nilainya tuh ini mengakar gitu ya, nggak sesuatu yang nggak bisa dilepas. Makanya ini penjelasannya panjang saya banget. disuruh ngulang bingung dah itu, karena itu bahasanya udah tertata banget. Makanya pangaping akur Sunda Witan itu giring tadi ya. Girang pangaping itu memang memberikan spirit dan roh pada kehidupan. Iya, spirit untuk bimbing rohani. Kalau tadi Teteh bicara tadi, saya jadi ingat ya, memang seperti ada persaudaraan dunia gitu ketika Teteh menjelaskan tuh, dunia ini nggak terbentuk begitu saja gitu. Makanya belum lama kemarin juga
Paseban ini biasa teman-teman sahabat di CRP TV kedatangan tamu-tamu gitu. Termasuk kemarin saya lihat berapa negara tuh Teh yang ikut Dari datang. 23 negara. 23 negara Ya. gitu ya. Belum lama ini juga datang lagi. Karena kami menjalin mitra Ya. lintas negara sebagai jalan diplomasi kebudayaan. Jadi kami menemukan titik temu yang sama bahwa perjuangan kemanusiaan atau kebudayaan itu adalah sebuah spirit bersama di semua belahan dunia gitu ya. Iya. Bagaimana penghormatan nilai kemanusiaan, bagaimana jalan-jalan kebudayaan itu menjadi diplomasi untuk damai ya, Iya. menciptakan perdamaian di muka bumi. Dan kalau tadi konteksnya kunjungan 23 negara kepada kami, Iya. sejatinya kemarin mereka itu ingin menyelami Iya. dan mengidentifikasi gitu, memastikan Iya. bahwa komunitas kami memang sudah teruji dalam berbagai lintas zaman, Iya. dalam tantangan yang beragam gitu ya. Karena Iya, memang bertahan sebagai entitas komunitas adat itu tidak mudah dalam iya, kebayang zaman globalisasi zaman sekarang. seperti sekarang Ya. ya. Dan Iya, mereka ingin melihat langsung bagaimana kebertahanan yang sudah kami alami gitu ya. Iya. Dan ketika kemarin diskusi dengan mereka, silaturahmi artinya membangun jaring ya, jaring penguatan, saling menguatkan, dan mereka juga mensupport, membuat dukungan bahwa memang masih ada persoalan di dalam kehidupan bernegara kita di sini, tapi juga mereka memberikan penguatan dari luar gitu ya, bahwa Iya. kehadiran negara memang sudah sangat diperlukan untuk Iya. memastikan hak-hak masyarakat adat itu dipenuhi sesuai dengan konstitusi kita gitu. Iya. Ya, kalau dengar ini memang jadi pikiran saya itu adanya kita tuh nggak bisa terlepas dia dari akar-akar ini, dan semua negara menyatu karena akar-akar ini. Jadi ini sesuatu yang yang agung banget sih ya. Kita nggak bisa melihat, dan memang kita harus kalau saya tuh kayak belajar deh, dengerin kayak gini, belajar lagi sejarah, melihat diri kita sendiri, kayak bercermin deh, oh ini loh asal kita, oh ini loh akar kita gitu. Makanya jadinya saya berpikirnya kalau kita tarik ke Indonesia lagi nih Teh, Indonesia kan juga diikat oleh tadi ya sejarah-sejarah tadi, dan sangat filosofis, sangat dalam yang jelaskan Teteh tadi. Tapi juga Indonesia mengenal namanya Pancasila gitu Teh ya. Dan saya yakin apa yang Teteh jelaskan tadi tidak lepas dari prasasti kebudayaannya, situsnya. Tadi sempat disinggung begitu banyak kearifan masa lalu yang sebenarnya tidak bisa kita lupakan sebagai jati diri kita sebagai bangsa sekarang gitu. Nah, saya lihat itu Teh kan ada benang merah sebenarnya ya. Bagaimana Pancasila ketika diambil menjadi mungkin kalau Teteh tadi bilang di belakang layar tentang prasasti kebudayaan, begitu juga Sunda Wiwitan memiliki banyak prasasti, mungkin situs kebudayaan yang memang kearifan-kearifan yang ada sekarang itu diambil dari sana Teh, berakar dari sana, nggak bisa ditinggalkan. Dan itu Teteh pernah menjelaskan itu juga tertuang di salah satu situs, misalnya kita ambil contoh situs Cipari Teh. Iya. Misalnya, mungkin Teteh bisa. Baik, sebetulnya keterhubungan antara akar-akar kebudayaan setiap bangsa itu sebetulnya memang tidak bisa dipungkiri saling terhubung. Oke. Kita analogikan ya, katakanlah bangsa ini sebatang pohon yang besar. Nah, masyarakat adat itu adalah akar-akar pohon tersebut yang memang tidak terlihat, ada di bawah tanah. Tapi dengan makin akarnya kuat, maka pohon itu akan menjulang tinggi dengan menghasilkan buah dan ranting yang kuat. Jadi kalau kita analogikan ya, betul. Dan masyarakat adat kalau dia diberikan support, diberikan suplemen yang baik gitu ya, support oleh negara, maka dia juga akan bermanfaat untuk keberlanjutan kekuatan bangsa itu sendiri gitu ya. Karena memang dia hidup dari roh atau jiwa bangsa ya, yang menguatkan tumbuh kembangnya pohon bangsa itu.
Tapi kadang kita selalu sibuk pada bukan pada akar yang memang tidak kelihatan. Kita tidak melihat pentingnya menjaga akar atau masyarakat adat. Tapi kita lebih sibuk pada bagaimana yang diharapkan, misalnya pohon diharapkan buahnya baik, daunnya segar gitu. Padahal tidak mungkin bertumbuh buah yang baik atau dedaunan yang sehat tanpa akarnya disehatkan, dikuatkan. Logika analoginya seperti itu. Jadi sebetulnya sangat punya peran vital ketika sebuah bangsa itu menjaga akar kebudayaan. Terhubung dengan Pancasila, kita tahu bahwa Pancasila bukan sekedar sebuah pengetahuan sejak tahun 45, tetapi menurut Bung Karno juga dia adalah digali dari akar-akar kebudayaan yang ada. Dan terhubung dengan itu, sebenarnya kita bisa sangat banyak menemukan jejak peradaban. Setidaknya di tempat kami di lereng Gunung Ciremai, kami bisa mengkonfirmasikan bahwa ada satu situs namanya situs Cipari yang bisa menjadi gambaran bahwa masyarakat Pancasila itu sudah tumbuh bahkan sejak zaman purbakala. Gitu ya. Di sana ada jejak situs artefak peti kubur batu yang bisa menjadi gambaran bahwa manusia Sunda sejak zaman dulu itu punya nilai religiusitas. Dia percaya gitu bahwa dia hidup atas dari yang maha hidup gitu ya. Ada juga artefak menhir lingga yang disimpan menggambarkan bahwa siklus hidup dan kembali gitu ya. Itu kan religiusitas manusia gitu ya. Bahwa menyadari bahwa dalam kehidupan itu akan ada siklus untuk kembali. Itu digambarkan dengan menhir barat dan menhir timur gitu. Lingga batu gitu. Itu tergambarkan di batu itu ya, Teh? Ada situs itu, jadi tertata. Jadi memang bagaimana peradaban Sunda purbakala itu sudah menggambarkan masyarakat Pancasila. Ada circle stone itu ada lingkaran yang titik sentralnya adalah batu sebagai sebuah tempat berkumpul, bermusyawarah, bermufakat. Kemudian untuk sila ketiga persatuannya tidak mungkin sebongkah batu besar, batu tegak bisa ditegakkan tanpa ada sebuah kegotong royongan, sebuah persatuan yang membuat dia tegak gitu ya. Dan circle stone itu juga gambaran bahwa masyarakat purbakala dulu ada mekanisme musyawarah mufakat. Kemudian ada artefak batu dakon sebagai sebuah gambaran masyarakat dulu untuk meramu obat-obatan sebagai menciptakan sistem keadilan sosial. Bagaimana saling mensupport satu sama lain gitu agar setiap warga itu juga sejahtera begitu ya, dengan kesehatan gitu, dengan dekat dengan alam gitu, dengan ramuan-ramuan tradisional. Jadi sudah sangat menggambarkan sebetulnya Pancasila itu merupakan sebuah DNA yang sudah ada bahkan sebelum NKRI ada gitu. Jadi sebagai karakter masyarakat Pancasila yang ada di dalam masyarakat-masyarakat adat. Dan saya percaya itu bukan hanya ada di Tatar Sunda gitu. Mungkin bisa dibuktikan oleh para arkeolog tentunya ya. Bagaimana situs-situs artefak kebudayaan itu juga bisa menggambarkan masyarakat Pancasila itu sudah tumbuh sejak masa purbakala gitu. Jadi itu yang setidaknya di tempat kami boleh kami berbangga hati karena itu tidak ada yang bisa melebihi kenyataan ya. Artefak kebudayaan itu menjadi jawaban dari prasasti peradaban budaya yang ditinggalkan oleh leluhur masa lalu. Dan itu konkret, real. Itu bisa menjadi sebuah pustaka dan bukan sekedar pusaka atau situs semata, tetapi menjadi prasasti peradaban budaya. Bukan hanya pustaka,
pusaka tapi juga prasasti kehidupan itu ya. Iya. Wah, Bukan hanya sekali. pusaka, tetapi Pusaka. bisa menjadi pustaka, bacaan, Pustaka. literasi, Iya. pengetahuan untuk generasi ke depan. Jadi ketika kita membincang tentang masyarakat adat, bukan membicarakan masa lalu, tetapi tentang pengetahuan untuk masa depan. Iya. Ya, jadi itu gimana ya? Saya tuh sedang membayangkan jauh nih, kayak berziarah jauh banget. Tapi gini teman-teman, tapi ini pikiran saya teh melihat apa ya? Saya menyebutnya apa ya? Budaya, adat, keyakinan. Tapi gini teh, di masa saya itu sering saya jadi salah memahami karena memang sangat dangkal mungkin teh ya. Literasi, filosofis, sejarah gitu kan. Jadi ketika teteh cerita batu saja misalnya kan, saya dapatnya orang nyembah batu misalnya gitu. Padahal saya membayangkan setelah teteh jelasin itu di masa dulu tuh nggak ada pabrik buku guys. Jadi bagaimana orang menggambarkan sebuah circle stone tadi ya. Circle stone. Circle stone itu dalam sebuah batu memperlihatkan bagaimana mereka para nenek moyang gitu ya, benar nggak nyebutnya, ingin menjelaskan kepada kita gitu kan Tentang sebuah karakter. iya, dan itu digambarkan gak ada kertas guys dan batu. Sama seperti ketika teteh ketika bilang tentang bukan menghormati ya, mengagungkan yang maha hidup. Saya tuh sedang memikirkan, saya juga sering salah kaprah teh dari kecil itu melihat, mohon maaf teh, misalnya saya ngomong sesajen misalnya, terus orang berpikirnya seperti itu, menyembah. Tapi setelah dapat penjelasan, oh itu menggangguan sesuatu yang hidup, ditempatkan sesuatu yang tinggi. Mungkin kalau zaman sekarang, ini keawaman saya nih teh, generasi sekarang misalnya, kalau mungkin dulu itu yang wangi itu adalah minyak wangi apa, mungkin di zaman itu adalah bunga itu. Dan itu sebuah kesucian dan diagungkan, dan diletakkan di tempat-tempat tinggi. Di pohon-pohon besar, memang sifat yang diagungkan, maha besar, bukan bentuknya gitu. Kadang itu yang salah teh, di zaman saya itu teh. Jadi betapa nilai-nilai itu luar biasa teman-teman. Wangi, misalnya apalagi minuman itu misalnya kalau sekarang mungkin minuman tuh matcha teh. Mungkin dulu tuh yang paling ini kopi. Jadi sebuah yang diagungkan sebenarnya. Ada nilai yang di luar manusia yang mereka yakin maha hidup, maha berkuasa, dan mereka simbol-simbolkan, tapi bukan simbol seperti yang diartikan ke zaman aku nih teh yang gue pahamin. Itu saya disalah. Makanya saya ngeliatin itu sesuatu yang agung banget ya. Bagaimana nilai Pancasila terbentuk tuh ada suatu akar yang agung banget ya. Iya, artinya masyarakat masa lalu, bahkan sejak zaman purbakala, melihat semua yang hidup di sekelilingnya itu bukan sekadar objek, tetapi juga subjek yang bisa saling berdampingan dengan kehidupan manusia gitu. Iya. Sehingga dia tidak sekedar mengeksploitasi atau memberlakukannya sebagai objek yang bisa dieksploitasi, tetapi dia menganggap bahwa semua yang ada di dalam kehidupan ini juga sebagai sebuah subjek yang bisa membersamai hidupnya, sehingga ada pola adab berhubungan dengan alam raya gitu. Karena ada juga sebuah pemahaman antara alam raya dengan alam raga itu terkoneksi, terhubung ya. Jadi sebagai manusia tidak bisa terlepas dari apa yang ada di sekitarnya, dan apa yang ada di sekitarnya itu juga akan memberikan feedback atas apa yang dilakukan oleh manusia gitu. Jadi alam adalah cerminan laku yang dilakukan oleh manusia. Ketika alamnya rusak, itu otomatis cerminan laku bagaimana manusia itu sendiri tidak mampu melakukan pengelolaan dan perjumpaan rasa atau ikatan spiritual dengan lingkungan yang membersamainya. Itu tadi dikatakan sesajen misalnya kan. Itu upaya atau ekspresi bagaimana manusia zaman dulu itu berkomunikasi dengan alam, menyelaraskan dirinya dengan alam. Dan setiap entitas yang ada dan tumbuh di alam sekitarnya itu memiliki daya vibrasi, resonansi, dan aura yang akan punya feedback terhadap respon alam juga gitu. Alam juga bisa menjawab dia. Orang sering bilang kalau ada bencana alam menjawab. Itu feedback ya, respon. Bagaimana sudah ada
ketidakseimbangan gitu. Iya, iya. Dan alam akan menyeimbangkan gitu. Oh, Bukan oke. berarti menghukum, tapi menyeimbangkan dirinya Aduh, sebagai ini kalimatnya ini banget nih, Teh. Iya, iya, dalam Jadi, banget nih. gitu. Jadi Mengubah memang banget cara berpikir. Iya, iya. iya seperti itu. Jadi kita tidak melihat sesuatu di sekitar kita itu hanya sebagai objek, Iya, iya. tapi justru subjek juga, subjek yang menemani kita bersama. Iya, iya. Jadi bukan menuhankan gunung, bukan menuhankan batu, Iya, tetapi justru merawat, gitu. iya, iya, iya. Begitu juga di dalam kami punya satu ungkapan syukur masyarakat agraris namanya Iya. Serentaun. Iya. Kebetulan juga akan dilaksanakan bulan depan, Oh, bulan depan ini, Teh. bulan Juni ya. Oh, besar dong ya acara budaya gitu ya. Iya. Dan pada tahun 2026 ini kami kebetulan masuk pada bulan Pancasila juga ya. Oh iya, Jadi bulan Juni ya. Hari iya. lahir Pancasila tuh. Hari, di iya, Juni bulan ya. Pancasila itu bulan Juni. Jadi Iya. kami juga menyelaraskan bahwa kegiatan upacara syukuran adat kami memiliki tema yang kontekstual dengan Pancasila. Gitu. Iya. Kami mengambil tema merawat prasasti peradaban budaya untuk masa depan bangsa. Mengapa merawat prasasti prasasti peradaban budaya untuk masa depan bangsa? oke. Mengapa prasasti peradaban budaya? Karena kita selama ini literasi kita terkait prasasti itu hanya pada benda mati seperti batu gitu, dianggap prasasti. Iya, iya, iya. Tapi kami ingin memahamkan pada publik bahwa pemaknaan prasasti itu bahkan bisa pada sistem nilai kearifan atau masyarakat yang masih merawat kearifan, itu juga kan merawat pengetahuan Iya, ya. iya. Itu adalah prasasti. Prasasti pengetahuan yang masih dijaga gitu sebagai bukti peradaban. Bahkan Pancasila juga prasasti peradaban budaya gitu. Iya, iya. Jadi itu yang sebetulnya penting kita refleksikan. Iya, Mumpung iya. dalam bulan Pancasila kami ingin membawa konteks Serentaun meskipun acara tradisi, Iya. bukan sekedar seremonial, tapi kita juga membangun literasi, membangun wacana pada masyarakat tentang keindonesiaan dan kebangsaan. Iya, iya, iya. Terutama PR-PR kebangsaan yang memang harus diselesaikan gitu ya. Iya, iya. Bagaimana kehadiran negara terhadap pemenuhan hak konstitusi pada masyarakat adat sebagai pemegang pengetahuan lokal ya, pengetahuan kearifan-kearifan masyarakat Nusantara. Iya, itu harus kayak sesuatu yang dijaga sih deh. Kalau misalnya hak-haknya tidak dipenuhi, ada sesuatu yang tidak terjaga juga ya. Ada sesuatu yang apa istilahnya tuh kalau zaman sekarang bicara SDGs, tapi Teteh sebenarnya udah bicara masa lalu, udah bicara keberlanjutan, ketangguhan, itu kan Teh. Kalau zaman sekarang malah ini lagi Teh, agama-agama sekarang lagi bicara pertobatan ekologis. Nah, Teteh tuh kayak menjawab sebuah oase gitu. Sunda Wiwitan, Pancasila tuh oase, ekoteologi, pertobatan ekoteologi. Ternyata maknanya kalau dibawa ke arif. Ekoteologi bukan konsep saat ini, tapi sudah masa lalu. Iya. Sebenarnya itu yang kayak oase yang Teteh jelasin ini, menjawab gitu. Ya, jadi memang sebagai masyarakat modern mungkin kita terlalu sibuk untuk melihat keluar Iya, iya. keluar diri kita ya. Iya, iya. Sehingga kita lupa bagaimana sebetulnya di dalam diri kita juga memiliki DNA tuntunan yang alamiah dari Yang Maha Kuasa. Iya. Karena sebetulnya dalam setiap agama pun kan mengajarkan tentang mengenali diri ya, Iya, iya. untuk bisa kembali pada kemahatunggalan dengan Yang Maha Kuasa. Kita dan Yang Maha Kuasa itu kan satu dan menyatu. Iya, Hampir iya. di setiap agama kan begitu juga. Iya sih. Bukan hanya di kami gitu, tapi kami juga meyakini seperti itu. Tapi di abad modern dengan dunia yang kayak gini kayaknya masa lingkungan tuh paling tertinggal Teh. Jadi kayaknya tuh kayak oase yang saya bilang tadi Teh, yang disampaikan tadi. Berarti bisa ini Teh. Jadi saya tuh kadang mikir Serentaun boleh gak sih Teh live in di situ, kayaknya hidup gue ada yang kurang deh. Gue pengen ke situ gitu. Boleh nggak live in gitu Teh di Serentaun? Sebetulnya melihat sebagai itu. masyarakat adat sih kami sudah sangat terbuka untuk Oh, oke. kami memang sudah mendapat predikat sebagai laboratorium
Kebudayaan Laboratorium Pancasila dan Masyarakat Oh. Bhinneka gitu. Keren. Jadi memang kita bukan hanya teori ya, tetapi Iya. sudah pada laku praktek kehidupan. Tuh, Iya. gitu. Oke Teh, ini masuk segmen berikutnya nih teman-teman kita. Aku sih sangat terhanyut tadi penjelasan tadi. Jadi kayak sesuatu yang Tapi nggak terlalu rumit kan? enggak Teh. Jadi sesuatu yang kering untuk kami yang di masyarakat. Bukan aku membedakan kota desa deh, tapi karena lingkungannya begini kan tadi Teteh bilang menentukan. Nah itu tuh kayak obat Teh buat saya dengar itu. Kayaknya isu lingkungan tuh isu yang sangat tertinggal ketika bicara SDGs, tapi alam kemudian bicara keberlanjutan. Kayaknya kita jarang dapat penjelasan itu. Tentu saya kira menjadi satu aktual ya sekarang ini. Karena itu saya jadi gini Teh, sebagai orang yang awam itu Teh, seringkali ada sekat pemahaman Teh. Bagaimana kita bisa memaknai Sunda Wiwitan jadinya sebagai tuntunan nilai kehidupan, kalau Teteh bilang tadi di belakang tadi tentang tradisi laku. Jadi bukan terjebak pada sekat-sekat label institusi agama atau apa Teh. Kelembagaan. Iya. Jadi boleh nggak Teh, aku ngomong gini, kalau KDM itu sering bicara Teh, KDM ini Gubernur Jawa Barat bilang gini Teh, saya Islam, tuntunan saya Sunda Wiwitan, penganut Sunda Wiwitan atau apa gitu Teh. Dan itu saya senang banget sama ketemu Teteh, saya mau nanya itu, mau konfirmasi, mau validasi sebagai giring pangapi Sunda Wiwitan. Sebetulnya itu gimana sih Teh kalau beliau menyatakan itu kan itu pengalaman spiritual beliau seperti itu kan. Oh, oke. Iya. Saya tidak dalam kapasitas untuk memvalidasi apa yang pernyataan beliau, harus dikonfirmasi langsung. Oh iya. Tapi kalau kami sendiri memaknai memang dalam tantangan zaman ya, mendeklar sebagai seorang Sunda Wiwitan, itu kami tidak mau terjebak pada istilah legitimasi institusionalisasi pelembagaan gitu. Oke, maksudnya apa tuh Teh? Sunda Wiwitan bukan untuk menambah jumlah agama baru. Oh. Karena dia adalah sistem nilai yang sudah lama. Iya. Tidak perlu mendeklar atau mendaku sebagai agama baru gitu ya. Iya. Jadi itu agama buat kami bukan sekedar institusi ya, organisasi, tapi aturan gawe manusia. Apa itu Teh maksudnya? Aturan tuntunan laku kehidupan manusia. Jadi yang pada dasarnya sadar pada jati diri manusia dan pada bagaimana kita sebagai sebuah bangsa gitu. Jadi itu tuntunan sangat pikukuh gitu. Pikukuh atau suatu yang dipegang tuntunan dari kehidupan kami. Jadi memang bukan sebagai sebuah perdebatan yang apakah agama atau bukan, apakah pengen diakui sebagai di kementerian apapun. Kita bukan untuk menambah jumlah agama, cuma konsekuensi logisnya adalah kita adalah elemen bangsa yang harus disadari oleh negara untuk bisa juga diakomodir sebagai sebuah warga bangsa yang terlibat di dalam pembangunan juga, gitu kan? Iya sih. Dalam arti bahkan di dalam konstitusi kan sudah ditegaskan pernyataan tentang pengakuan masyarakat adat itu juga dilindungi oleh konstitusi. Tapi pada implementasinya itu kan masih belum terwujud gitu ya. Masih ada banyak hutang peradaban yang harus dilunasi negara pada entitas-entitas komunitas adat atas nama pembangunan yang terjadi sekarang. Bagaimana masyarakat adat itu juga masih menghadapi tantangan yang luar biasa, baik konflik pembangunan dan stigma bahwa masyarakat adat itu sering menjadi penghambat dari sebuah pembangunan katakanlah. Kami melihat sendiri bahwa memang ada persepsi yang mungkin masih keliru ya dalam mengelola kebinekaan keindonesiaan kita oleh negara. Gitu ya. Oh gitu tuh ya? Ya, jadi memang tidak bisa kami masuk pada perdebatan kusir bahwa mana itu agama atau bukan, itu sebuah keyakinan. Karena sejatinya kita hanya ingin mengingatkan negara, gitu.
Iya, iya. bahwa semua elemen bangsa itu harus punya hak yang setara dan tidak boleh ada perlakuan diskriminasi Iya, yang terjadi, yang dialami. Gitu. Itu saja. Jadi bahwa apalagi dalam perkembangannya memang ada banyak advokasi yang sudah ditempuh, iya. termasuk upaya-upaya menguji materi ya, Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Oh, adminduk gitu ya. Iya, kita memang masih sangat terjebak pada urusan administratif formal. Dan akhirnya kita melupakan bagaimana tujuan dari mendorong keadilan substantif untuk masyarakat dan warga bangsa gitu. Iya, iya, iya. Semua hanya membahas tentang prosedural administratif. Tapi kalau kita membaca tentang masyarakat adat, dia adalah entitas yang tidak boleh digiring pada hanya sekedar ormas bentukan modernitas gitu. Masyarakat adat adalah entitas yang bersifat histori, komunal, yang tidak dibentuk oleh negara. Dia adalah dibentuk oleh sejarahnya sendiri, sejarah peradabannya sendiri. Dan saat ini sayangnya lebih digiring menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang tentunya berbeda gitu. Iya, iya. Gitu. Itu hambatan-hambatan yang memang mesti dipahami oleh para pengambil kebijakan. Iya, iya. Memang jadinya apa ya? Kita nggak ingin sedang menjebak sesuatu atau tapi ini sebuah apa ya? Kritik konstruktif ya saya bilang ya. Karena kita ingin membangun suatu ke depan yang lebih baik gitu kan. Iya, iya. Dan saya juga pernah dibilang seperti ini teh. Istilahnya kalau bicara perubahan ketika datang bersentuhan dengan masyarakat adat misalnya ya. Hal-hal yang justru sekarang terjadi adalah masyarakat yang sekarang merasa dirugikan karena nilai-nilai adat itu hilang. Misalnya sesuatu yang jaga tentang lingkungan tiba-tiba datang banjir karena perubahan masuknya Tata kelola atas nama modernitas, misalnya masyarakat berubah pola hidup, akhirnya nggak ada yang menjaga hutan misalnya gitu. Yeah. Hal kayak gitu juga Teteh rasakan di situasi sekarang. Oh iya, kami juga merasakan bagaimana masih adanya ketidakhadiran negara untuk membangun sebuah kebijakan secara partisipatif ya. Iya, iya. Partisipatif artinya pembuatan kebijakan pembangunan itu melibatkan masyarakat-masyarakat adat yang memang juga sebetulnya memiliki pengetahuan tentang tata kelola lingkungan, tata kelola ya sistem penataan lingkungan yang lebih bijaksana gitu. Dengan tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan, maka akhirnya kan banyak yang keliru. Dalam arti tata ruang yang sudah dipahami oleh masyarakat adat, bagaimana masyarakat adat itu kan sudah memiliki pengetahuan memilah mana antara hutan tutupan, hutan larangan, dan hutan ekonomi. Mereka lebih paham. Iya, 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 iya. Gitu. Dan atas nama modernitas, mereka banyak pihak yang akhirnya sekedar yang penting modern gitu ya, tanpa melihat keterhubungan antara masyarakat adat dengan alam yang membersamainya, sehingga dia sendiri tidak menggunakan masyarakat adat sebagai narasumber untuk tata ruang kebijakan pembangunan. Iya, ya kita jadi yang generasi sekarang kan berpikirnya dulu kota itu berasal dari desa guys gitu, jadi semua desa juga kan menjadi kota. Lalu apa bedanya? Makanya ini menjadi hal penting ya, pengaturan tata lingkungan, tata ruang. Memang sudah dari dulu ada, makanya sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Makanya akhirnya kalau kita bicara sekarang teh terkait kehidupan, keberlangsungan, keberlanjutan, ketangguhan ini kan juga bicara tentang orang-orang yang hidup di dalamnya ya. Jadi tadi Teteh bilang bagaimana sih Teh sebenarnya supaya ini terjaga, berarti nggak bisa terpisahkan juga dong bagaimana supaya pemenuhan hak-hak warganya, mungkin warga adat, penghayat, apa ya. Tadi Teteh bilang bagaimana sih kondisi-kondisi kepastian hidup mereka gitu ya. Dalam hal ini kan berkaitan banget Teh dengan
apa ya, hak sipil, hukum mungkin teh ya, kayak Iya, gitu-gitu. Sejauh apa deh misalnya? Misalnya Teteh sendiri aja, saya dengar perkawinannya aja sampai sekarang tidak catat negara deh. Iya. Ini kan bicara keberlangsungan ya, keberlanjutan, Betul, bicara SDGs. Jawaban kita SDGs sebenarnya dari dulu udah bicara itu. Iya. Ada hal yang sangat meresikokan keberlanjutan sebuah entitas masyarakat adat ketika perlindungan negara itu memang masih setengah hati. Iya, iya. Kami sendiri merasakan ada banyak kebijakan sistemik yang akhirnya membatasi dalam arti juga mendiskriminasi. Iya, iya. Sehingga merentankan keberlanjutan sebuah komunitas masyarakat adat. Salah satu contoh, betul tadi saya sampaikan, hak sipil ya. Hak sipil. Iya. Hak sipil adalah ruang bagaimana ruang hidup manusia dalam siklus hidupnya itu dari mulai lahir, menikah, gitu kan, hidup sampai meninggal. Itu kan harus menjadi pertanggungjawaban negara dalam mencatat siklus kehidupan warga negaranya gitu. Iya, iya. Tapi kalau sekarang ada pengabaian yang masih terjadi. Bagaimana mencatatkan hak-hak sipil tersebut juga masih ada kematian keperdataan istilahnya. Iya, iya, terhadap entitas masyarakat adat yang dianggap tidak mau berorganisasi gitu ya. Nah ini kan masih ada dikotomi antara yang diorganisasikan dan yang tidak gitu. Iya, iya. Seperti tadi saya katakan, masyarakat adat itu bukan sebuah entitas yang dibentuk oleh negara. Iya. Dan negara harus mengakui sesuai dengan amanat konstitusi. Iya, iya, iya. Jadi kalau ormas itu dibentuk oleh persetujuan negara. Iya. Kalau adat itu lahir dari sebuah sejarah panjang, Iya, bukan iya. dari persetujuan negara. Tanpa persetujuan negara, gitu kan. Dia Iya, alamiah iya. terbentuk, terbangun, membangun sistem kebudayaan yang bersifat komunal, kolektif. Jadi yang kami alami sekarang memang masih ada tahapan pemenuhan hak sipil, terutama dalam pencatatan perkawinan. Betul bahwa perkawinan saya juga bahkan memang baru 24 tahun, tapi bahkan generasi sebelum saya ada yang sudah punya nenek, ada yang sudah punya buyut, ada yang sudah punya cucu, belum tercatat perkawinannya. Dan ini sangat merentankan kepentingan perempuan adat, gitu ya. Iya, iya. Bagaimana harkat dan martabat perempuan adat itu menjadi dianggap tidak bermartabat, tidak punya kepastian hukum. Iya, iya. Dan hubungan hukum antara anak dan ayah kandungnya itu kan tidak terjamin, Iya, tidak dijamin gitu. Jadi ya bisa kebayang tidak? Seperti itu pasti Itu tidak dinamika sederhana. kehidupan itu kan harusnya jadi acuan ya. dinamika Kemudian, kehidupannya panjang dan kompleks. iya. Bagaimana seorang perempuan itu tidak diakui hubungan hukum perkawinannya, Iya, kemudian merentankan dari sisi waris, dari sisi ekonomi, sosial gitu. Sangat panjang dampaknya. Belum Iya, lagi proses transmisi generasi ya. Ketika seorang anak adat itu juga dalam situasi masih terdiskriminasi dalam Iya. hal seperti itu. Ada perasaan secara psikologis iya, untuk ternyata menjadi masyarakat adat itu banyak diliankan, banyak didiskriminasi. Jadi iya, lebih baik memilih keluar. iya, iya. Buat apa? Apa gunanya melestarikan aksara adat? Toh tidak menjawab kebutuhan duniawi sekarang. Dianggapnya kan begitu Itu framingnya. jadi harus disadari ya konsekuensi. Kadang saya mikirnya kerusakan lingkungan karena tata nilai itu jadi Genosida ditinggalkan. kultural itu sudah Hilang terjadi gitu secara ya. sistemik. Iya, gitu. itu jadi catatan kita teman-teman sahabat CRP TV. Betapa Iya. harus penting kita perhatian dengan isu ini gitu. Ya, jadi bagaimana peran perempuan, Iya, perempuan adat itu yang sejatinya memberikan sebuah transmisi pengetahuan kepada generasi berikutnya, tetapi dalam tantangan zaman yang luar biasa ini, generasinya itu sudah
enggan bahkan Iya, gitu iya. ya, karena terlalu banyak gangguan atau tekanan yang Iya, iya. membuat secara psikologis juga down gitu ya. Dan Iya. jangan bicara tentang pemajuan kebudayaan kalau misalnya praktek-praktek diskriminasi ini masih terjadi. Iya, iya. Pada dasarnya hanya menjadi macan kertas undang-undang Iya. ini, Iya, iya. gitu ya. Terlebih juga ada banyak inkonsistensi sebetulnya dalam praktek-praktek birokrasi, di mana antara aturan perundang-undangan dan konstitusi itu banyak yang disharmoni gitu. Iya, iya. Tidak ada keselarasan, banyak sekali ketimpangan-ketimpangannya. Jadi konstitusi mengamanatkan apa, undang-undang di bawahnya beda gitu, apalagi peraturan menteri misalnya katakan. Iya, iya. Jadi disharmonisasi kebijakan itu masih terjadi. Iya sih, jadi saya melihatnya tata nilai itu peranata sosial itu yang harusnya mengakar terputus ya, nggak menyambung, itu yang menyebabkan Dan menjadi rapuh. iya Sekuat-kuatnya, entitas tersebut pasti ya ada iya, iya, terganggu kan, terganggu juga gitu. Jadi iya, dan kami bersyukur sampai sekarang masih bertahan gitu. iya, iya, Dan itu tidak mudah. Bahkan untuk melestarikan sebuah budaya tradisi Serentahun pun itu tidak konsisten gitu ya dukungan negara. Karena seolah-olah ini hanya sekedar seremonial, padahal ini kan sebetulnya sebuah tuntunan, bukan tontonan. iya, iya, Masih dianggap sekedar ini objek wisata. Padahal keringat daya juang masyarakat adat untuk mempertahankan dan merawat peradaban ini, Serentahun kan rekam peradaban ya, iya, itu tidak mudah. iya, iya, Berkeringat, berair mata, berdarah-darah gitu kan. iya, iya. Jadi sayangnya cara pandang birokrasi masih sekedar formal ya. Di segmen penutup, dari sekian banyak tadi Teh yang disampaikan situasi yang bagi saya ketika kita bicara keberlanjutan, ketangguhan, sebenarnya juga nilai-nilai ada keteraturan, kedisiplinan yang dijalankan masyarakat adat. Kemudian tapi hak-hak sipil tidak mendukung masyarakat adat. Ini jadi sesuatu yang Teteh ceritakan tadi ya bagi saya jangan sampai ini terjadi gitu sebenarnya. Karena kita sedang bicara bagaimana tatanan negara, kita bicara di situ akar-akar Pancasila, akar-akar keberlanjutan, tapi masyarakat adat sendiri menghadapi hal seperti tadi yang Teteh bilang. Terus rencana Teteh apa? Saya kira ini perlu dukungan loh Teh, masyarakat yang lain juga harus tahu apa sedang dikerjakan oleh Sunda Wiwitan menghadapi ini Teh. Iya, pastinya kalau kami terus merawat jejaring ya, mitra untuk terus menguatkan, dan sebetulnya penting juga masyarakat paham bahwa apa yang diperjuangkan oleh Sunda Wiwitan itu sebetulnya bukan hanya untuk Sunda Wiwitan. Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan peradaban keindonesiaan. Gitu. Iya. Jadi Setuju. Dan apa yang dilakukan selama ini, baik merawat pelestarian tradisi Serentahun ataupun ekspresi kebudayaan yang lain juga, itu bagian dari merawat peradaban. Iya, iya. Dan memang kami akan menggunakan momentum upacara syukuran Serentahun ini juga seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Iya. Temanya sudah sangat kontekstual dengan kekinian tentang merawat prasasti peradaban budaya bangsa. Itu dalam konteks Bulan Pancasila kami akan melakukan sebuah sarasehan seminar itu yang menjadi kolaborasi bersama. Jadi kegiatan gotong royong yang melibatkan legislatif, eksekutif, dan akademisi gitu ya. Iya. Saat ini juga kami sudah terhubung dengan Kanwilham atau Kementerian HAM, juga Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang tentunya
4 pilar kebangsaan ini sangat kontekstual juga dengan keindonesiaan ya. Bagaimana 4 pilar itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Jadi konteks itu kan sangat dekat dengan apa yang sedang kami laksanakan di Serentahun. Dan syukur-syukur kalau dalam titik temu nanti Sarasehan itu kita akan melakukan gerakan bersama untuk segera memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat adat. Dalam hal ini pintu masuk untuk advokasi pencatatan perkawinan adat. Karena itu sudah menjadi hutang peradaban bangsa ini. Bagaimana para perempuan adat ini bukan sekedar menjadi objek, tapi harus menjadi subjek peradaban di Indonesia, gitu, yang menyelamatkan anak-anak generasi ke depan untuk bisa mencintai bangsanya dan bangga sebagai Indonesia yang berbineka tunggal ika. Ini ya mau apa ya untuk diketahui ya teman-teman penonton sahabat ICRP TV, Teh Dewi ini udah perjuangannya deh saya dengar juga di tahun 2002 meski memang pernikahannya tidak dicatatkan tapi memiliki prasasti ya fadel ya pengakuan dari tokoh lintas agama meski memang perkawinannya belum dicatat negara. Jadi saya udah lihat tuh ya itu berbagai logo agama-agama besar itu merestui kalau saya bilang gitu teh pernikahan itu kemudian mencatatkan dan pengakuan luar biasa menurut saya teh ya. Jadi menurut Teteh sendiri apa sih makna dari dokumen ini? Saya kira ini spirit ya untuk perjuangan hak sipil juga. Arsip sejarah kan itu. Arsip sejarah ya Teh ya. Itu benar menjadi arsip sejarah. Ya memang sejak awal saya mengadvokasi bukan hanya diri sendiri ya. Tetapi ini juga bagian dari kesejarahan ICRP hadir gitu di dalam ikut menjadi pendukung bagaimana perkawinan saya terjadi di tahun 2002. ICRP saat itu memfasilitasi kehadiran tokoh-tokoh agama, lintas agama. Bukan hanya dari agama yang saat itu dalam stempel diakui negara, tapi bahkan juga yang tidak dalam agama arus utama. Termasuk ada Sikh, ada Brahma Kumaris, ada Bahai, itu juga ikut mendoakan perkawinan saya, merestui. Jadi banyak sekali banyak. Yang paling lama saat itu Idarsi ya dari Hindu. Memberikan pemberkatan pernikahan kami itu sampai setengah jam. Semuanya ikut mendoakan. Dan sebetulnya itu bagian dari cara kami untuk memahamkan kepada negara bahwa kami bukan krisis tidak mau didoakan oleh agama apapun yang berbeda, tapi justru negara harus hadir mengakui bahwa perkawinan adat itu sangat inklusif. Dia tidak menolak didoakan direstui oleh agama manapun. Tapi ketika kami menghormati agama-agama yang ada di muka bumi Indonesia, negara juga harus mengakui agama yang kami yakini atau keyakinan yang kami yakini. Namun ya memang ini sejarah panjang ya, bagaimana Indonesia ini diuji tentang kebinekaan dan konsistensi menjaga konstitusi. Jadi memang kita seperti sedang membahas sejarah masa lalu ya, tapi bukan berarti kita tidak menatap masa depan. Justru ini yang Teteh bilangin tuh kayak jadi pekerjaan rumah buat generasi yang sekarang gitu. Jadi boleh nggak Teh saya nanya yang terakhir ini di closing penutup ini, apa sih harapan Teh Dewi untuk generasi muda ini ya dalam merawat ruang budaya? Dan ya saya bilang setelah diskusi ini Sunda Witan nggak hanya milik Teteh nih, milik aku udah merasa nih Teteh milik semuanya, bahkan dunia ya 23 negara itu menjadi atmosfer menjadi istilahnya. Apa Teh harapan buat generasi ke depan ini? Melihat ini semua. Kalau untuk generasi ke depan Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Saya percaya bahwa setiap generasi itu punya
kecerdasan generasinya masing-masing ya. Iya, Tapi kecerdasan itu bukan sekedar pada kecerdasan intelektual, Iya. tapi juga perlu diimbangi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan spiritual juga dan emosional gitu ya. Iya. Karena untuk bisa menghadapi tantangan zaman, kita juga harus balance, berimbang antara logika, metafisika gitu. Iya. Karena tidak mungkin kita menghadapi zaman hanya dengan logika, tetapi juga kita harus berimbang spiritualitas. Iya. Bagaimana kecerdasan emosional itu juga menjadi penentu arah kehidupan kita. Dan ketika kita membincang masyarakat adat, kita tidak hanya membincang tentang masa lalu, tapi justru membincang tentang pengetahuan untuk masa depan yang memperbaiki peradaban yang lebih baik gitu. Karena memang banyak sekali nilai-nilai kearifan yang memang kontekstual dengan kekinian dan masa depan gitu. Terbukti dari beberapa artefak peradaban itu kan bukan menunjukkan sebuah peradaban yang tidak maju, tapi justru bahkan memiliki teknologi yang sangat tinggi. Bagaimana ternyata sejak zaman purbakala masyarakat kami Sunda itu sudah mengenal ilmu astronomi, bahkan astronom arkeologi gitu ya. Astronom arkeologi. Iya, jadi penggabungan bagaimana ilmu perbintangan dan ilmu arkeologi, antropologi. Jadi jangan merasa bahwa membincang masa lalu adalah hal yang usang dan bukan menjadi pengetahuan. Iya. Ini apa ya? Sebenarnya banyak banget yang ingin kita tahu lebih lanjut ya. Ini kayak penjelasan TDW ini kayak oase di, nggak tahu saya bilang tengah padang pasir untuk generasi-generasi yang memang terutama belum pernah dengar hal-hal yang seperti ini. Jadi betapa kemudian penting banget ya, sebenarnya masalah-masalah yang aktual tuh banyak di akar rumput ya, yang sehari-hari yang sebenarnya ingin kalau kita dengar tuh ingin menjadi Sunda Wiwitan gitu ya, secara filosofis, tata nilai, maksudnya enggak. Menjadi nilai-nilai ajarannya itu yang positif, yang mengakar itu karena menjawab persoalan-persoalan yang penting menurut saya yang dihadapi dunia hari-hari ini. Tapi mungkin perlu saya luruskan ya, bahwa memahami Sunda Wiwitan itu bukan menjadi etnisitas, ego etnisitas atau primordial, tetapi filosofinya. Bahkan dalam sejarah bangsa ini kita juga hampir bahkan generasi sekarang tidak paham tentang sejarah filosofi geografi Sunda itu sendiri. Dulu sudah ada kan istilah Sunda besar, Sunda kecil, dan Sunda itu tidak terbatas pada etnis tapi filosofinya gitu. Yang jadi tidak terjebak pada suku kan yang membedakan suku-suku itu hanya antropolog Belanda. Jadi kita tidak terjebak, dan prinsip Sunda tidak ingin menyundakan yang bukan Sunda secara etnis, tapi justru memberikan pencerahan untuk setiap bangsa manapun untuk menggali jati diri masing-masing. Karena kita punya hak yang setara di mata Yang Maha Kuasa. Dan Yang Maha Kuasa tidak pernah diskriminatif terhadap makhluk apapun. Hewan saja nafasnya sama dengan yang kita hirupkan. Nafas yang kita hirup dengan nafas yang hewan hirup sama. Jadi artinya Yang Maha Kuasa saja tidak diskriminatif. Gitu. Jadi untuk apa manusia berlaku melewati kekuasaan Yang Maha Kuasa untuk mendiskriminasi manusia yang dianggap berbeda gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Teh. Apa yang dijelaskan tadi sekarang menjadi banyak insight buat kita semua. Dan kalau bagi saya mengenal Sunda Wiwitan itu jadi sesuatu yang baru, tapi juga setelah mendengar itu menjadi sesuatu yang sangat pesan mendalam ya buat saya, bagaimana berperilaku hidup. Mungkin bagi yang menonton juga kemudian
terisi juga ya, bagaimana melihat kondisi sekarang, kemudian kita bisa flashback. Dan saya baru kali ini rasanya mau masuk bulan Juni ini, bulannya Pancasila, kayak ada bekal Teh. Jadi kayak dikasih bekal nih sama Teteh, memaknai Pancasila lagi, merevitalisasi makna Pancasila lagi, nggak bisa dilepaskan dari akar-akar tadi. Oke, sampai di sini dulu podcast program Ruang Bersama kita. Sampai jumpa di program podcast Ruang Bersama berikutnya. Assalamualaikum.